Kita harus hati-hati, harus bisa mengerem apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang boleh untuk ditulis, apa saja yang boleh untuk disampaikan, dan apa saja yang boleh untuk diperbuat. Ya, karena ketika kita ini sudah melanggar hal itu, ya maka beda permasalahan lagi. Kalau kita kembali kepada generasi sebelumnya, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, beliau misalnya selalu berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun, bro. Alhamdulillah masih pada pembahasan itu tentang kaful adza anin nas, di mana Syekh Abdul Wahab Asy'ari rahimahullah taala memberikan nasihat, memberikan masukan kepada kita semua bahwa jangan sampai sekali-kali kita itu melakukan hal yang atau salah satu hal yang dilarang. Di antaranya adalah min adzal khalqi, dari menyakiti orang. Dan hal ini sudah pada malam Jumat sebelumnya sudah kita bahas, bahwasanya dosanya menyakiti perasaan orang lain itu sangat besar. Bahkan dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah sampai 7 kali. Nah, sehingga dari hal ini, karena menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain, baik dari ucapan atau perbuatan, itu sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang sedang melakukan suluk, seseorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dapat terhalang dari usul kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dia menyakiti orang lain. Kalau zaman dulu mungkin hanya dengan ucapan atau perbuatan, tapi kalau sekarang itu kan merupakan zaman modern yang tentunya
mencakup apa chat gitu kan, komentar segala macam gitu di Facebook, di YouTube dan seterusnya. Itu pun sama. Nah dosanya bagaimana? Dosanya sama. Ketika kita mencaci maki seseorang, menyakiti perasaan orang yang kita tonton atau kita menulis satu komentar di mana komentar ini tujuannya adalah untuk menyakiti perasaan orang lain secara sadar atau tidak sadar. Bagaimana dosanya? Dosanya sama saja. Selagi tulisan itu ada, maka selagi tulisan itu ada, ya maka dosa kita akan terus-menerus mengalir. Nah sehingga ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita menggunakan alat-alat atau media-media modern yang di situ berkaitan dengan orang lain dan dapat menyakiti orang lain, ya maka kita harus hati-hati, lebih hati-hati. Kenapa ya? Karena tadi lebih bahaya. Kalau dulu sebelum adanya zaman modern itu dengan satu ucapan, dengan satu perbuatan kita menyakiti orang lain, kemudian kita minta maaf, ya selesai. Tetapi dengan adanya komentar ini, komentar yang buruk, komentar yang menyakiti perasaan orang lain, ya apalagi mencaci, memaki, nyinyir dan lain sebagainya, nah itu kan sifatnya adalah tetap. Selagi tulisan itu belum dihapus, ya maka dosa kita akan terus mengalir. Gitu. Nah kemudian di sini Syekh Abdul Wahab Asy'ari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj As-Saniyah 'ala Wasiyatil Madhuri belum mengatakan wa kaful adab wa huwa 'ala naw'ain, dan mencegah atau menghindari dari menyakiti orang lain. Dan macamnya ada dua, kaful adab, menyakiti, menghindari atau penghindaran dari perbuatan menyakiti itu ada dua macam. Yang pertama ahaduhuma kafu adal jawarihil dhahirah, menghindari dari menyakiti anggota-anggota badan yang nampak. Dalam arti ya seperti orang yang bunuh diri gitu ya. Itu kaful adal maksudnya. Kafu adal jawarih itu adal jawarih atau ida'il jawarih, menyakiti badan. Jadi misalnya ada seseorang yang sehat, kemudian merasa dirinya itu kurang bagus, ya kan? Atau karena dia dalam kondisi yang galau karena diajak terus sama teman-temannya misalnya, kemudian dia saya ngapain, saya anggota badan saya sakiti, disilet-sileti gitu kan, ditato misalnya, pakai tato itu termasuk pakai tato ya, pakai tato ya, dikerok atau nanti saya jelaskan. Nah, jadi proses tato itu kan sakit kan? Sakit. Nah, itu termasuk bagian dari ida al-jawarih, termasuk menyakiti anggota badan. Nah, tapi misalnya kalau seseorang yang ditato gimana? Kan menurut fikih itu kan di samping haram, kemudian dari sisi lain darah yang bercampur dengan cat itu kan najis termasuknya. Nah di sini ada dua opsi, ada dua pandangan ulama mengenai hal ini, bahwa bagaimana hukum wudunya seseorang yang ditato, apakah sah atau enggak. Kita ada dua pendapat. Yang pertama, tatonya harus dihilangkan, di mana bercaranya. Gitu. Yang kedua nggak usah, ya karena sudah melekat di kulit. Meskipun cat itu bercampur dengan darah, tapi sudah dalam keadaan darurat, ya di sini ada masalah. Sehingga silahkan kalau misalnya orang yang masih ragu-ragu, saya mah ada tato yang gimana ini, takut menurut sebagian
menurut pandangan sebagian ulama bahwa wudhu saya tidak akan sah. Ya, ambil pendapat yang lain. Kita ambil pendapat yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu sudah membuat tato dalam dirinya, dalam badannya, tidak wajib lagi untuk menghilangkannya. Ya, meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tato itu harus dihilangkan. Tapi ya terserah mau milih yang mana. Mau milih yang pertama silakan, mau milih yang kedua silakan. Bebas, namanya juga fikih ya. Namanya juga fikih. Soal pilihan. Lanjut, waqafu adzal jawarih dhahirah. Itu kalau untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain pun sama, memukul orang lain gitu kan tanpa sebab. Atau misalnya sebabnya itu adalah karena dendam lantaran ceweknya direbut misalnya. Itu gimana? Sama, tidak boleh. Dan itu masuk dalam kategori apa? Al-ida atau adal khalq, yang dimana tidak hanya bagi seorang murid dalam thariqah, tetapi selain murid thariqah pun dilarang untuk menyakiti orang lain, menyakiti fisiknya ya, menyakiti fisik orang lain. Itu yang pertama. Wadani lima kafu al-qalbi amma yakhturu bihi min su'il dhanni bin nas. Nah, kalau yang kedua, tadi yang pertama, bahkan yang pertama itu pun masuk ucapannya, masuk ucapan menyakiti orang lain dengan ucapannya itu sama, karena itu zahir, anggota yang nampak. Oke, yang kedua, kafu al-qalbi amma yakhturu bihi min su'il dhanni bin nas. Yang kedua itu adalah menghindari hati dari segala sesuatu yang terlintas di dalamnya yang berupa su'udzon bin nas, mencurigai orang lain. Tidak hanya mencurigai tetapi berprasangka buruk kepada orang lain. Berprasangka buruk kepada orang lain, misalnya, ini ada seorang santri, di mana santri ini sholat jamaahnya sama sholat wajib. Ini ada apa? Jangan-jangan dia itu untuk cari muka di hadapan orang yang dia muliakan misalnya, atau di hadapan orang yang dia menginginkan sesuatu darinya. Gitu. Ada prasangka buruk seperti itu. Berarti bagaimana? Ya masuk dalam kategori dosa yang besar. Ya, karena kalau kita bandingkan antara seorang murid, seorang sari, seseorang yang sa'ir ilallah, seseorang yang ingin melakukan perjalanan, meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya lebih hati-hati dari selain golongan mereka. Kalau selain golongan murid, gitu kan. Kalau selain golongan murid itu segala sesuatu yang terlintas di dalam hati itu enggak, ya katakanlah bukan satu perbuatan atau dosa atau kesalahan yang besar. Tapi bagi seorang murid, lintasan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal ini berupa al-usul ilallah atau berupa mendapatkan karomah atau keinginan untuk menjadi seorang wali, keinginan untuk menjadi seorang ulama, keinginan untuk menjadi seorang tokoh yang dipandang oleh masyarakat, keinginan untuk menjadi seseorang yang populer, itu lintasan hati. Maka bagaimana? Tetap orang yang seperti ini di kalangan orang yang masuk dalam kategori ahlu thariqah atau seorang murid di dalam thariqah, itu termasuk satu dosa yang besar, sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Ya, karena di dalam thariqah itu seorang murid dilatih untuk jangan sampai hatinya itu terlintas hal-hal atau perkara-perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama ahli thariqah, para aulia, baik itu ajaran dalam thariqah apapun ya, ajaran dalam thariqah apapun, mau itu Syadziliyah, mau itu Qadiriyah, mau itu Naksabandiyah, kemudian Syatariyah, kemudian Suhrawardiyah, ataupun yang lain-lainnya, tetap dasar utama dalam thariqah semua thariqah yang ada
itu adalah zikir. Sehingga para mursyidin, guru-guru mursyid ketika mereka itu mendidik seorang muridnya untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala, atau agar hatinya itu sudah tidak condong lagi kepada makhluk di dalam hatinya, supaya tidak terlintas sedikit pun tentang makhluk, maka apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah zikir. Gitu. Makanya Syaikhul Asy'ari rahimahullah taala dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah beliau mengatakan al-zikru huwa ruhul qawiyyu fit thariq. Kata beliau, zikir itu adalah rukun, adalah fondasi, adalah tiang di dalam thariqah. Thariqah apa? Misalnya kalau kita pelajari thariqah apa begitu? Oh, thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Syatoriyah, Surawatiyah, ataupun yang lainnya, tetap sama. Intinya semuanya itu adalah zikir. Cuma memang zikir antara satu thariqah dengan thariqah yang lain itu bervariasi, beda-beda. Ya karena gurunya itu, guru-guru mereka itu mengajari tata cara yang sesuai atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya maka zikirnya ya beda-beda. Tapi ya pada intinya dari semua thariqah itu zikirnya ada dua, yaitu lafzul jalalah, Allah dan zikir nafi isbat atau la ilaha illallah, gitu. Nah, sehingga bagian yang kedua dari menghindari al-adha al-qalbi, kaful qalbi amma yaqduru fihi min su'idati bin nas, itu adalah mengolah hati, di mana hati ini supaya tidak terlintas untuk suudzon, berprasangka buruk, menuduh orang lain ya dalam perbuatan yang buruk. Kenapa? Sebabnya hati kita itu harus dihindarkan, hati kita itu harus dijauhkan dari lintasan-lintasan yang buruk, karena fa'innahu minas sumu'il qatil. Karena suudzon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, itu termasuk racun-racun yang dapat membunuh apa? Yang membunuh hatinya, membunuh amalnya, membunuh rohnya. Ya, artinya membunuh kondisi baik atau sisi baik yang ada di dalam ruh manusia. Itu sehingga karena hal ini sangat berbahaya bagi seorang murid, khususnya secara umum kepada seluruh manusia, gitu kan, maka kita ini harus jauh-jauh dari lintasan dalam hati yang isinya adalah suudzon kepada orang lain, gitu, suudzon kepada orang lain. Dan sementara bahayanya suudzon kepada orang lain yang meskipun belum berupa ucapan, masih hanya atau masih berupa lintasan-lintasan hati. Dan itu merupakan racun-racun yang dapat membunuh amal kita, membunuh hati kita. Itu wala yashkuru bihi ahadun. Banyak dari kita yang tidak sadar. Biasa aja sih dosa kecil, antara misalnya para ulama menyatakan bahwa suudzon kepada orang lain itu hukumnya dosa, meskipun dosanya itu adalah dosa kecil, gitu ya, menurut ulama syariat. Meskipun dari ulama syariat itu sendiri, ya, misalnya seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau mengatakan bahwa suudzon kepada orang lain itu termasuk kabir, termasuk dosa besar. Yang pada intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain itu bahaya, dosa besar. Kesalahan kita kepada orang lain itu termasuk masuknya bisa besar. Kenapa? Ya karena beda antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallah yang dosanya itu kan macam-macam hablum minallah. Kita merusak hablum minallah. Apa misalnya? Nggak sholat, ya kan? Yang puasa nggak puasa, yang harusnya dia zakat nggak zakat, yang harusnya dia itu ngaji nggak ngaji, yang harusnya dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau berzikir kepada
atau dalam hal yang lain, itu dalam hal perintah. Dalam hal larangan, semua larangan-larangan Allah Ta'ala dia lakukan. Yang misalnya judi, dosanya judi, dosanya mabuk, dosanya berzina dan lain sebagainya, itu kan antara dirinya dengan Allah. Tapi kalau hubungan antar manusia menyakiti perasaan orang lain, ya kan, menghancurkan kehormatan, kemuliaan orang lain, itu udah beda, udah hablum minan nas. Dan kalau kita melihat kepada syarat taubat, kalau memang itu adalah taubat yang berkaitan dengan orang lain, maka ada satu syarat lagi, yaitu apa? Mendapatkan maaf dari orang yang kita jahati, orang yang kita sakiti. Nah, sehingga karena hal ini sangat berbahaya dan kebanyakan dari kita itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan kesalahan yang besar, ya maka kita berusaha, kita niatkan, kita azamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, supaya perbuatan-perbuatan kita itu tidak sama sekali ada yang menyakiti orang lain. Ya, karena ketika kita sudah menyakiti orang lain, ya otomatis kita melakukan sebuah dosa yang besar. Gitu. Walau yashuru bihi kullu ahadin. Kan semua orang itu sadar akan hal ini, akan bahayanya lintasan hati yang isinya adalah suudzon kepada orang lain. Wala siyamana, lebih-lebih wala siyama suudzon bil auliya'i wal ulama'i wa hamalatil Qur'an. Tiga golongan ini yang lebih bahaya, yang paling bahaya. Siapa mereka? Al-auliya, para wali-walinya Allah Ta'ala, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ditanya, wali kan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian mereka itu seperti apa sih? Apakah seperti yang digambarkan sesosok dari Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala yang karomahnya zahir, yang kekayaannya itu melimpah, kemudian yang wajahnya itu ganteng gitu, yang kulitnya putih, kemudian pakaiannya itu rapi, mewah, kemudian beliau itu memiliki haibah, memiliki kewibawaan yang luar biasa, kemudian terkenal di mana-mana. Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa? Ya karena pengertian dari wali itu ya mudah sebenarnya. Apa itu wali? Wali itu adalah seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, dalam rasanya. Bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam hatinya, dalam rasanya, dalam perbuatannya itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang cinta Allah. Gitu. Nah, sehingga karena definisi dari pengertian dari wali ini semudah ini, sesimpel ini, maka kita harus hati-hati kepada siapa? Kepada siapa? Karena apa? Ya karena yang namanya wali itu ya tidak harus berpeci, tidak harus bersorban, tidak harus pakai sarung, dengan pakai gamis, pakai udeng dan seterusnya. Gak harus kayak gitu. Nah, kita ingat dengan kisahnya siapa namanya? Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di mana beliau itu mencari seorang guru mursyid yang menunjukkan jalan kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Akhirnya apa yang beliau temukan itu? Beliau menemukan gurunya ini ya orang yang ya kalau penilaian kita ya orang yang rendahan. Kenapa? Tukang sapu, tukang bersih-bersih. Kalau di warung itu, kalau di restoran itu namanya apa? Cleaning service. Cleaning service. Yang biasanya disuruh-suruh, ya kan? Kemudian gajinya itu kecil dan seterusnya dan pandangan masyarakat kepada beliau itu ya biasa-biasa aja, bahkan memandang orang yang seperti itu adalah orang yang rendah. Tapi siapa yang tahu bahwa beliau ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari hal ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, harus bisa mengerem apa saja yang boleh untuk
untuk diucapkan, apa saja yang boleh untuk ditulis, apa saja yang boleh untuk disampaikan, dan apa saja yang boleh untuk diperbuat. Ya karena ketika kita ini sudah melanggar hal itu, ya maka beda permasalahan lagi. Suudzon bil auliya, suudzon kepada orang, suudzon ini baru suudzon, memiliki lintasan hati yang buruk kepada orang lain. Tuhan. Nah sehingga karena hal ini sangat bahaya ya, tentu kita harus lebih waspada, lebih hati-hati dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, supaya kita jadi orang yang selamat, orang yang selamat. Ya. Kita kembali kepada sejarah, di mana seorang imam yang terkenal, seorang ulama yang terkenal, yang sampai saat ini kitabnya itu diajikan di mana-mana, di pesantren-pesantren, bahkan tidak hanya di Indonesia, di Jazirah Arab, bahkan di belahan dunia itu selalu dibahas, selalu dikaji. Apa itu? Dan siapa beliau? Itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nah, beliau dalam kitabnya Lataiful Minan, beliau dalam kitabnya Lataiful Minan mengatakan, beliau dalam kitabnya Lataiful Minan menceritakan atau beliau menuliskan autobiografi untuk beliau sendiri. Apa kata beliau? Kata beliau, wa kuntu ana li amrihi minal munkirin wa alaihi minal mu'taridin la li syai'in sami'tuhu minhu wa la li syai'in sahatuhu anhu. Jadi sebelum beliau itu berguru kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah guru beliau, guru futuh beliau, di mana dengan wasilah guru beliau ini Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjadi seorang waliullah, seorang sufi, bahkan namanya itu disebut sampai saat ini, di mana-mana sampai sekarang. Nah, beliau menceritakan bahwa dirinya pada awal mulanya itu termasuk orang-orang yang mengingkari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya itu adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ingkar, kenapa ingkar? Padahal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada awal mulanya ini adalah seorang ulama ahli fikih, ulama ahli usul fikih dari Madzhab Maliki kalau tidak salah beliau itu. Ulama syariat aja tuh yang berbicara tentang hadis, tentang ayat Al-Quran, tentang buku halal haram dan seterusnya. Sehingga ketika beliau itu bertemu dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau ingkar, ini ngomong apa ini? Udahlah, penampilannya gembel, itu kan penampilannya udah nggak menjamin akan status beliau itu sebagai seorang wali. Wali minal mu'taridin, dan beliau itu termasuk orang-orang yang mu'taridin. Beliau itu lebih dari ingkarnya itu parah. Kenapa? Alasannya lali syai'in sami'tuhu minhu, bukan karena sesuatu yang saya dengar dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, wala li syai'in sahanahu anhu, dan bukan karena alasan satu hal yang benar-benar dikutip dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Maksudnya bukan karena sesuatu yang beliau ambil dari ucapan-ucapan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, bukan. Ya pokoknya intinya dalam hal ini itu sudah nggak sama sama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Mungkin lantaran karena Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menurut pandangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada awal mulanya itu bukan seorang ulama, bukan seorang yang ahli ilmu yang dapat saya jadikan sebagai suri tauladan. Makanya lebih kepada meremehkan, merendahkan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi sebelum beliau itu masuk ke dalam thariqah. Ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah kemudian hatta jalan muqawadatun baini wa baina
ba'di ashabihi wa dzalika qawlu sohbati iya. Dan ini terjadinya dan sampai terjadi muqawalah, perdebatan atau ya diskusi, perdebatan dan diskusi di antara beliau dengan murid-murid dari Syaikhul Abbas Al-Mursi. Dan ini terjadi sebelum beliau pesantren berguru kepada Syaikhul Abbas Al-Mursi. Wa qultu lidzalika dan saya katakan kepada muridnya, laisa wa qultu lidzalika rajul laisa illa ahlul ilmi dzahir. Sebenarnya ya Syaikhul Abbas Al-Mursi ini ya, ucapan dari Syekh Nafil As-Sakandari mengomentari Syaikhul Abbas Al-Mursi. Syaikhul Abbas Al-Mursi ini ya hanya seorang ulama dzahir. Sementara mereka para murid-muridnya itu mengagungkan gitu kan, meyakini bahwa Syaikhul Abbas Al-Mursi adalah seorang wali, seorang yang ahli ma'rifat, seorang yang ahli hakikat dan seterusnya, omongan-omongan yang sekiranya itu besar. Yad'una umuran ilahum wa dhahir syar'i ya Allah. Ya intinya mereka menyebutkan hal-hal atau perkara-perkara yang menurut dhahir syariat itu tidak sinkron, tidak sesuai. Gitu. Maka dari kemudian santri dari Syaikhul Abbas Al-Mursi ini mengatakan, maka dari kerajaan badan sahib syekh. Kemudian santrinya itu mengatakan kepada diri Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, setelah saya itu berguru kepada Syaikhul Abbas Al-Mursi. Tadri maqal Syekh yaum al-Qasimina, kamu tahu kan apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di hari di mana kita ini, saya dan kamu itu lagi debat, itu lagi diskusi. Ya. Kebetulan saya nggak tahu, kata Syekh Nafil, saya nggak tahu. Qala dakhaltu alaihi fa awwalu ma qala li haula'i kal hajar ma akhta'aka minhu khairun mimma asabak. Jadi Syekh Nafil itu Syaikhul Abbas Al-Mursi mengatakan kepada muridnya, mengomentari Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelum berguru, tahukah kalian itu mereka itu orang-orang yang mengingkari Syaikhul Abbas Al-Mursi itu ibarat seperti batu yang keras, yang tidak bisa dilunakkan, tidak bisa dihancurkan. Ya, oleh karenanya apa atau kesalahan apapun yang mereka lakukan, kamu tidak akan bisa meluruskannya. Ya, bahkan kesalahan mereka ketika meluruskan justru sebaliknya itu akan menjadi bumerang bagi dirimu. Itu kata Syaikhul Abbas Al-Mursi. Maaf ta'aka minhu khairun mimma asabak. Ketika kau menasihati dirinya, justru apa yang menimpa dirimu itu lebih parah daripada yang menimpa diri mereka. Ya tadi, karena ketika kita menasihati seseorang yang hatinya itu keras, itu bukan malah mulu, tapi malah itu kata Syaikhul Abbas Al-Mursi berbicara tentang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelum beliau masuk dalam dunia gitu. Pak Adit maka kata siapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya sadar berarti di waktu itu anda Syekh, bahwasanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu usyifah bina, mengkasar kami. Apa sih kasar itu? Kasar itu kan menyingkap satu hal yang sekutu. Padahal posisi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan siapa tadi? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu tidak berada di hadapan siapa? Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Tetapi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu sudah memberitahukan kepada muridnya bahwa engkau akan menemukan seseorang yang hatinya itu seperti batu, di mana engkau ketika menasihati dirinya bukan dia menerima tapi malah menolak, bahkan melawan dirimu. Itu. Qala wala amri walaqad sahibtu syekh isnain asyara an fana sami'tu
minhu syai'an yunkiruhu dhahirul ilmi min alladhi kana yanquluhu anhu man yaksibu hadha. Nah, barulah setelah itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berguru kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi selama 12 tahun. Jadi pesantrennya 12 tahun ya. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kalau kita berapa tahun? Ayo ada yang main pesantren 2 tahun, 2 tahun dia sempat balik. Jadi ada yang pesantren cuma 5 tahun. Nah ini setelah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pesantren selama 12 tahun. Nah kalau kita kembali kepada generasi sebelumnya, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, beliau pesantren selama berapa tahun? 35 tahun, 35 tahun bro. Jadi beliau itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu pesantren dari umur 18 tahun, ya kan? Kemudian umur 18 tahun, kemudian pesantren selama 35 tahun, 18 sampai 35 berapa? 53. Jadi lulusnya itu ketika umurnya 53 tahun. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah makanya beliau itu bisa menjadi sultan aulia selain dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya di sisi lain lah beliau itu ada upaya beliau untuk bisa mencapai makam yang seperti ini. Gitu ya. Dan itu dibuktikan dengan mujahadah beliau, gitu kan, ibadahnya beliau, kebiasaan yang beliau lakukan dan seterusnya. Itu tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jauh lebih senior daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan di tahun 600-an, hampir 700 Hijriah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di tahun berapa itu? 470-an akhirnya, dan meninggalnya itu 560-an. 65 atau 67 gitu. Nanti bisa dicek lagi di diorami. Generasi yang lebih tadi yang balik kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau pesantrennya 12 tahun. Walaupun sahib tu Syekh Ithnai Asyara Aman. Beliau pesantrennya selama 12 tahun. Dan pada sami'tu minhu syai'an yunkiruhu dhahirul ilmi. Aku tidak pernah mendengar satu ilmu yang diingkari oleh ilmu dhahir. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, mukasyafah, ya, menceritakan tentang rahasia-rahasia sholat itu seperti ini. Ketika seseorang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti ini. Dan itu ternyata ketika belum menjelaskan itu tidak bertentangan dengan doanya syariat. Minat ketika yang kulhu anhu man yaksidul ada. Berbeda dengan seseorang yang mengutip perkataan dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, itu lebih banyak salahnya. Jadi karena orang yang mengutip dari perkataan seseorang itu biasanya menambahkan atau mengurangi, itulah yang menjadi apa? Pro dan kontra kepada orang yang setelahnya. Sehingga ketika kita itu ingin mencari kebenaran dari seseorang ketika dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu jangan dari orang kedua. Ya misalnya Kiai A misalnya mengucapkan bla bla bla, ya, yang kemudian menjadi pro-kontra. Nah maka bagaimana ini untuk kalau memang seseorang itu mencari kebenaran, maka jangan melalui murid-muridnya, tapi ke kiai itu langsung. Gitu. Supaya apa? Supaya benar. Jadi yang dimaksudkan itu apa, yang diinginkan itu apa, ketika mengatakan seperti itu dalam keadaan bagaimana, kemudian dalilnya seperti apa, itu akan jelas. Daripada bertanya kepada orang kedua atau murid-muridnya. Itu. Nah kemudian melanjutkan lagi bahwa sebab istimai bihi, dan sebab kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bisa berguru kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau menceritakan di sini sebabnya adalah
angkul tu binafsi ba'da anjaratil mukhasamatu baini wa baina dzalika rajul. Beliau berkata dalam diri, setelah tadi perdebatan antara Syekh Ibnu Akil As-Sakandari dengan muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, dan dari al-Habu dan saya akan datang ini Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang katanya wali, yang katanya kasih Allah Ta'ala gitu. Maka maka di situ saya akan melihat bagaimana sebenarnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini. Kemudian fasahibul haqqi lahu amaratu la yakhsha'uha. Maka benar yang dikatakan bahwasanya seseorang yang membawa kebenaran itu pasti ada tanda-tanda yang tidak sama. Seseorang yang membawa kebenaran itu pasti membawa tanda, ada di dalam dirinya tanda-tanda yang tidak bisa dikali. Kemudian membawa kebenaran bukan membawa kebatilan, membawa kebenaran pasti ada tanda-tandanya, kan? Oke. Berarti apabila majelis di wajib yatakallamu bil anfas ada amal syari'u bihi. Kemudian saya mendatangi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ya, saya mendatangi majelisnya dan saya menemui Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ternyata beliau itu membicarakan tentang nafas makhluk, nafas manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan manusia untuk menjaga nafas ini. Ya, tadi itu pembicaranya mengenai dikrul anfas gitu dalam koridor tertentu itu. Ya, di dalamnya termasuk koridor kemudian syabadiyah anfas dari apa? Dari segala sesuatu yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian beliau mengatakan, siapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Akil As-Sakandari mengatakan, al-awwal yang pertama Islamun, wa tsani imanun, wa tsalits ihsan. Jadi dalam menjelaskan syariat itu beliau menggunakan beberapa istilah-istilah. Islamun, imanun, ihsan. Jadi syariat cakupannya ada tiga, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Wajibnya dan juga bisa dikatakan ibadatul wa ubudiyyatul wa ubudatul. Gitu. Wajibnya kalau kamu mau lagi syariatul wa haqiqatul wa tahaqququl. Terus jadi sampai ketika menjelaskan tentang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menggunakan istilah-istilah sampai beratus-ratus macam. Jadi kan misalnya agama itu isinya adalah iman, Islam, ihsan. Kemudian ibadah, ubudiyah, ubudah, wajibnya dan seterusnya. Itu sampai berapa ratusan versi. Sehingga dari situ Syekh Ibnu Akil As-Sakandari tercengang, Masya Allah hebat amat di Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kan? Hebat amat di Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dan kemudian beliau meyakini, wa'alim, dan saya yakini, kata Syekh Ibnu Akil As-Sakandari, an-rajula innama yalrifu min faidi bahri ilahi wa madatin rabbaniyyin. Saya tahu bahwasanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah seseorang yang tadi mengambil tetesan dari luapan lautannya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ketika berbicara tentang ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan tidak ada habisnya, tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Ya, makanya di dalam akhir surat Al-Kahfi itu lautan al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya jika ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala itu ditulis menggunakan tinta yang banyaknya itu seperti lautan di dunia ini, maka ilmunya belum habis sementara tintanya sudah habis. Ilmunya Allah Ta'ala gak habis sementara tinta yang digunakan untuk menulis ilmu itu sudah habis, sudah kering.
Itu saking menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tuh. Nah, makanya di situ ada ilmu yang namanya ilmu laduni, ada ilmu wahyi, ya kan? Dan seterusnya ada ilmu asrar segala macam itu banyak macam-macamnya. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu kan zaman dulu, sekarang bagaimana itu sama aja. Karena apa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu menjaga umat Islam. Dengan siapa? Dengan adanya para kasih Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di kalangan umat Islam. Dan harus yang namanya wali itu tadi harus dia itu sarungan, peci, menggunakan jubah, menggunakan udeng, sorban, sehingga harus. Tapi bisa jadi orang yang menurut kita adalah orang yang rendah, bisa jadi dia itu adalah seorang kasih Allah. Gitu. Sehingga kenapa di sini dikutipkan tentang biografi dari Syekh atau autobiografi dari Syekh Abdul Hasan dari Rahimahullah Ta'ala. Ya karena di zaman ini sudah banyak orang-orang yang tidak mempercayai bahwa di muka bumi ini masih banyak kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak dari kita, dari saudara-saudara kita yang mengingkari hal ini, sehingga pasti dia akan merasa benar sendiri. Yang benar adalah diri saya, sementara orang lain itu salah. Yang benar adalah saya dengan guru saya, sementara orang lain itu salah. Nah, makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah. Idza aradallahu syarran bi ahli zaman. Idza aradallahu min ahli zaman syarran. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan keburukan pada suatu penduduk masa, pada suatu masa, maka ja'alallahu bala'an bidinihim, maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ujian dalam agama mereka. Sehingga apa? Fayunkiruna wujudal awliya'i, mereka akan mengingkari adanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal ini mudah-mudahan kita setelah mengaji ya setidaknya tahu. Dengan adanya kekasih Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, dimanapun itu, dalam keadaan apapun, sehingga kita tidak mudah untuk mengingkari. Yang kedua, kita harus lebih fokus untuk introspeksi diri, muhasabah nafsi, introspeksi diri, di mana kita jangan terlalu sibuk untuk mengoreksi orang lain, tetapi kita itu harus lebih sibuk untuk mengoreksi diri sendiri. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk bisa melakukan meniti menapakilasi jejak-jejak pada pendahulu kita, orang-orang soleh, dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena begini saya mohon maaf, Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.